Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Uh, Selamat datang di kelas webinar series dari UMKM Tangguh. Kelas akan dimulai pukul 2 tepat, waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang sudah join di room Zoom pada siang hari ini, silakan berkenalan terlebih dahulu sambil kita tunggu peserta yang lainnya untuk bergabung. Karena kelas akan dimulai tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman mau kenalan, mau share produknya apa, itu boleh di kolom chat. Pastikan buat teman-teman nanti selama berjalannya Zoom meeting pada siang hari ini untuk tidak mengaktifkan kamera dan tidak mengaktifkan mikrofon supaya kelas Zoom meeting pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Sambil kita tunggu peserta yang lain untuk join, silakan teman-teman untuk absensi terlebih dahulu ya dengan menuliskan nama dan nomor handphone yang bisa kita hubungi guna pengiriman sertifikat untuk teman-teman semuanya. Buat yang mau kenalan boleh silakan. Mungkin produknya apa boleh disampaikan di kolom chat. Sekaligus teman-teman juga bisa berjejaring dengan peserta yang lainnya. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di webinar UMKM Tangguh, webinar series pada siang hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya siang hari ini untuk join di kelas kita. Nah, teman-teman sebelumnya perkenalkan, saya Leo, perwakilan dari Mercy Corp Indonesia. Siang hari ini saya ditemani oleh dua tim saya, ada Mbak Devina dan Mas Odi sebagai co-host kita pada siang hari ini. Mereka berdua yang akan membantu jalannya kelas webinar pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai kelas pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita diberikan kelancaran sampai kelas selesai di jam 4 siang sore nanti. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai webinar pada siang hari ini, saya akan membacakan beberapa peraturan yang harus diikuti oleh teman-teman selama kelas webinar ini berlangsung. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk peraturan webinarnya. Baik, ini akan ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh teman-teman semuanya selama kelas webinar berlangsung. Yang pertama, peserta wajib untuk menonaktifkan suara atau memute mikrofon dari Zoom meeting teman-teman semuanya, termasuk video selama webinar berlangsung. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan terkait materi webinar diajukan secara tertulis melalui kolom chat saat webinar berlangsung. Yang ketiga adalah peserta melakukan absensi di kolom chat dengan format nama lengkap, kemudian nomor handphone yang bisa kita hubungi. Ini fungsinya adalah untuk memudahkan tim kami mengirimkan sertifikat
yang akan kita berikan kepada peserta yang sudah hadir pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Jadi pastikan teman-teman semuanya melakukan absensi dengan format nama lengkap, kemudian nomor handphone. Selanjutnya, peraturan yang keempat adalah e-sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar sampai selesai dan melakukan absensi. Jadi pastikan semua yang sudah hadir pada siang hari ini di Zoom Meeting Webinar Series UMKM Tangguh melakukan absensi dengan menuliskan nama lengkap dan nomor handphone. Kemudian yang terakhir, e-sertifikat akan kita kirimkan melalui WhatsApp kepada masing-masing peserta paling lambat 3 hari setelah berakhir. Artinya, teman-teman yang sudah join wajib untuk melakukan absensi ya, dengan menuliskan nama lengkap dan nomor handphone yang bisa kita hubungi melalui WhatsApp. Oke, itu tadi peraturan, beberapa peraturan yang harus diikuti teman-teman terkait kelas webinar pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Mercy Corp Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan kita pada siang hari ini, webinar UMKM Tangguh Webinar Series. Mercy Corp Indonesia merupakan sebuah organisasi nirlaba lokal yang telah melaksanakan program bantuan kemanusiaan dan pembangunan di Indonesia sejak tahun 1999. Untuk misi dari Mercy Corp sendiri adalah memberdayakan masyarakat Indonesia untuk menjadi komunitas yang sehat, produktif, dan tangguh. Nah, untuk aktivitas kita ada 3 aktivitas nih terkait pemberdayaan Mercy Corp Indonesia dan fokus pada yang pertama, tanggap darurat bencana, kemudian yang kedua, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, yang terakhir adalah pemberdayaan ekonomi. Teman-teman juga bisa nih kunjungi website resmi kita di mercycorp.or.id. Atau kalau misalkan teman-teman akses melalui Google, teman-teman tinggal ketikkan saja Mercy Corp, itu nanti akan muncul penjelasan terkait program kami. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, siang hari ini sudah ada Mas Ertan selaku pemateri yang akan membawakan materi kita pada siang hari ini. Pastikan teman-teman mengikuti peraturan yang sudah kami berikan dengan tidak mengaktifkan mikrofon dan juga video supaya kelas webinar pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Oke. Halo, selamat siang Mas Ertan. Halo Mas Leo, selamat siang. Halo Mas Ertan, apa kabar Mas Ertan? Baik, sehat. Mas Leo gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Ertan sehat juga ya. Amin, amin. Terima kasih Leo. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, Mas Ertan, kita punya waktu sekitar 2 menit untuk Mas Ertan mungkin perkenalan terlebih dahulu. Boleh banget. Siapa ini Mas Ertan, kemudian aktivitasnya apa, lalu kegiatan saat ini apa, kesibukannya apa, bisa dijelaskan ke teman-teman semuanya. Thank you Leo. Mungkin boleh minta bantuan dari admin untuk bisa share screen saya. Oke, baik. Sepertinya sudah tampil ya. Selamat siang teman-teman peserta webinar Sigap UMKM. Betul nggak sih ini Sigap UMKM ya? Dari Mercy Corp Indonesia dan tentunya juga Micromentor Indonesia. Hari ini kita ketemu di webinar series episode yang ke-9. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol, diskusi tentang cyber security ataupun keamanan cyber untuk teman-teman UMKM. Jadi harapannya adalah kalau UMKM-nya cakep digital, kita bareng-bareng bisa menangkal kejahatan cyber dengan lebih efektif. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita kenalan dulu ya. Next slide. Oke, kenalan dulu. Nama saya Ayrton Eduardo Arya Prabawa. Saya adalah lulusan S1 Sastra Inggris Linguistics dari Universitas Negeri Malang. Saat ini profesi dan juga pekerjaan saya lebih banyak berfokus di bidang digital. Saya mengelola sebuah digital marketing dan branding agency namanya Revolutions, di mana saya adalah founder dan juga director dari usaha kecil tersebut. Selain itu, saya juga terlibat dalam beberapa kegiatan akselerasi digital UMKM di Indonesia. 2 di antaranya adalah program Grow with Google dari Google Indonesia dan juga program Mercy Corp Indonesia Micromentor dalam program Sigap UMKM yang diprakarsai oleh Micromentor Indonesia ex Kemenkop UKM, di mana saya ditunjuk sebagai salah satu master mentor untuk program
cyber security atau keamanan cyber untuk UMKM. Selain itu saya juga aktif di social media sebagai seorang influencer dan juga content creator. Saya aktif dalam komunitas Duta Damai Jawa Timur yang dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Selain itu, saya juga adalah seorang freelancer. Jadi di luar kegiatan-kegiatan saya itu, pekerjaan-pekerjaan saya mengelola sebuah agensi, saya juga punya pekerjaan yang lain, yaitu sebagai seorang penerjemah, seorang translator dan interpreter, dan juga saya seorang editor buku. Oke, jadi kenalannya kira-kira seperti itu ya. Jadi agak panjang memang, tapi kalau nggak kenal nanti kita jadinya nggak ngobrolnya jadi nggak enak. Next. Oke, teman-teman, itu sekilas terkait background dari Mas Erten ya, pemateri kita hari ini. Sekarang kita langsung aja masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman boleh disiapkan nih dulu alat tulisnya, buku, atau mungkin keperluan-keperluan yang lain untuk mencatat. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan silakan langsung dituliskan di kolom chat, nanti akan saya pilih dan bacakan di sesi tanya jawab. Oke, kepada Mas Erten, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, kita akan mulai webinar hari ini, masuk ke materinya. Materi yang saya susun hari ini, saya susun sendiri, saya personalize untuk kepentingan webinar untuk teman-teman UMKM. Saya tidak buat yang terlalu kompleks ya, semuanya mungkin akan cukup simple dan praktikal. Jadi hal-hal yang sifatnya lebih kepada praktek bagaimana teman-teman bisa aplikasikan dalam kegiatan bisnisnya masing-masing gitu. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Kita ngomongin tentang kejahatan cyber ya. Sebelum kita ngomongin model-model kejahatan cybernya, saya mau kasih sedikit informasi nih sama teman-teman. Ini informasinya saya ambil dari informasi yang dikumpulkan sama tim Sigap UMKM di tahun 2021, bahwa pandemi COVID-19 ini sudah mendorong pertumbuhan UMKM yang begitu pesat, dan juga justru membuat banyak sekali UMKM bisa jadi bertahan dan juga bertumbuh karena juga didukung oleh keberadaan platform-platform digital dan juga akses internet yang makin bagus gitu. Nah, tetapi itu kan sesuatu yang baiknya ya. Ada sisi yang juga tidak terlalu baik atau kabar buruknya, yaitu kejahatan cyber yang semakin meningkat. Contoh-contoh kejahatan cyber itu apa aja sih? Ya kan? Ada beberapa nih. Satu, misalnya peretasan data atau hacking. Ini udah sangat umum ya, seringkali terjadi gitu. Kemudian pencurian akses melalui tautan atau phishing, jadi phishing link gitu. Kalau teman-teman mungkin pernah menerima SMS yang kemudian ada linknya di mana kalian disuruh klik, atau misalnya kalian menerima WhatsApp atau DM di sosial media, di email ada spam, biasanya ada link, itu biasanya adalah phishing, atau kalian sebenarnya dijebak untuk masuk ke suatu link di mana pada saat kalian klik link itu kalian bisa kehilangan akses pada sosial media kalian dan platform-platform yang lainnya. Kemudian juga bisa terjadi perebutan aset digital, misalnya dihack gitu ya, jadi sosial media kita dihack, atau misalnya website kita dihack dan lain sebagainya. Penipuan-penipuan online juga sangat marak ya. Lately kita juga banyak sekali mendengar ada orang-orang yang disuruh transfer misalnya, atau misalnya disuruh bayar utang padahal kita nggak pinjam apa-apa. Data kita diambil ya kan, data-data pribadi kita disalahgunakan untuk kemudian dijual kepada misalnya yaitu sindikat-sindikat penipuan online, pinjaman online yang tidak legal, dan lain sebagainya. So, kejahatan-kejahatan cyber ini sangat-sangat rentan terjadi pada kita yang memang setiap hari beraktivitas, berkomunikasi menggunakan koneksi jaringan internet. Nah, kalau teman-teman UMKM, saya rasa juga kan di kondisi COVID-19 ini, di mana mungkin lebih banyak komunikasi dan juga pesanan, delivery, layanan bisnis secara online, kalian tentunya juga sudah sangat akrab sama yang namanya koneksi internet. Oleh karena itu, kita harus punya awareness atau kesadaran yang lebih bagaimana kita tidak sampai kena akibat dari kejahatan cyber yang sangat tidak bertanggung jawab. Hari ini udah lebih dari 190 orang, Mas Leo, yang join ya. Jadi ini teman-teman udah semangat banget. Saya mau nyapa dulu, mungkin ada beberapa mentor-mentor pendamping Sigap UMKM yang juga hadir hari ini. Ada juga beberapa yang dari grup yang saya manage, Mas Leo. Selamat datang teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk support-nya. Mereka ini, teman-teman mentor pendamping ini sudah mendapatkan pelatihan dari
sekitar kurang lebih 50 master mentor yang tersebar di seluruh Indonesia, Mas Leo. Jadi mungkin kalau mereka beda ya kapasitasnya sebagai mentor gitu. Nah, tapi hari ini mungkin bisa kita gabung di sini untuk saling nanti diskusi, mungkin ada masukan-masukan yang kita bisa kasih ke teman-teman UMKM supaya apa? Kita kepinginnya nanti semakin tahun internet makin maju, UMKM makin berkembang, tapi kesadaran cybernya juga lebih bagus dan udah nggak ada lagi tuh istilahnya yang kayak penipuan-penipuan online bisa marak berkembang di Indonesia. Oke, next slide. Kita mau lihat dulu nih kayak gimana sih kondisi keamanan cyber terkait UMKM di Indonesia. Dari data yang saya ambil juga dari tim Sigap UMKM Micro Mentor Indonesia, ada data bahwa sekitar 60 juta usaha di Indonesia, 99,9% itu adalah skalanya mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ya, jadi kita, teman-teman UMKM ini ada di skala 99,9% dari sekitar 60 juta usaha yang ada di Indonesia. Sebanyak 98,75% termasuk dalam usaha skala mikro. Atau biasanya juga bisa jadi teman-teman karyawan atau yang bekerja di perusahaan gitu ya, punya usaha-usaha kecil-kecilan, sambilan lah seperti itu. Dan 1,15% tergolong usaha skala kecil dan menengah atau yang UKM. Nah, kemudian Indonesia sendiri mencatat lebih dari 88 juta serangan cyber, dan ini adalah data yang diupdate di tahun 2020 di bulan April. Jadi bayangkan bahwa kalau sekarang udah di tahun 2021 pertengahan tahun, di mana yang namanya pandemi COVID-19 ini makin nggak jelas gitu ya, nggak tahu kita berhentinya kapan, aktivitas online jadi makin banyak, berarti mungkin udah lebih banyak dari ini, Mas Leo, serangan cybernya, gitu kan. Nah, ini juga dikumpulkan datanya tentunya oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Dan ini sesuatu yang serius, teman-teman. Kita nggak bisa lagi merasa bahwa, oh, sepertinya semuanya aman-aman aja, toh saya belum pernah dihack, toh saya belum pernah dicuri data digitalnya, itu artinya bukan berarti tidak mungkin terjadi. Kalau kita lengah, kalau kita nggak tahu bagaimana kita manage dan menghandle perangkat kita dan juga data-data digital kita, bukan tidak mungkin bahwa suatu waktu nanti soon or later kitalah yang menjadi target dari kejahatan cyber orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lanjut. Next. Nah, yang penting teman-teman, tadi kita udah dengar kabar baik dan kabar buruknya ya. Kabar buruknya kayaknya lebih overwhelming gitu, lebih banyak. Tapi teman-teman yang penting jangan panik. Istilahnya kita itu harus tenang dulu kalau kita mau melakukan sesuatu. Jangan heboh dulu nih, waduh saya ternyata punya database banyak banget nih, customer saya, WA-nya, atau mungkin emailnya yang saya belum rapikan, saya belum manage, berantakan banget nih perangkat saya. Nah, pelan-pelan kita rapikan, pelan-pelan kita lihat apa sih hal-hal yang kita bisa lakukan secara praktikal untuk bisa kita punya manajemen data di bisnis UMKM kita itu dengan lebih baik. Lanjut. Oke, jadi saya mencatat ada 4 poin ya yang menyebabkan UMKM kita rentan terhadap kejahatan cyber atau digital crime gitu. Yang pertama ada lemahnya literasi digital. Ini penting banget ya. Kalau kita ngomongin literasi digital itu banyak sekali poin-poinnya, cabang-cabangnya banyak. Kita ngomongin digital itu tidak melulu tentang sosial media atau ngomongin tentang konten, tapi begitu banyak spektrumnya. Oleh karena itu teman-teman harus banyak sekali belajar. Belajar tentang apa? Tidak hanya platform sosial media, bagaimana kita upload konten, tapi juga bagaimana kita tahu gitu bahwa sebuah perangkat digital itu misalnya gadget ataupun laptop itu punya celah-celah keamanan. Bahwa bagaimana kalau kita tidak menggunakan perangkat-perangkat ini dengan hati-hati, kita bisa terjebak pada situasi yang tidak menguntungkan misalnya. Oke, nah kemudian kita juga ada kondisi di mana adanya akses terhadap teknologi yang terbatas. Jadi kita harus akui, kita harus admit bahwa di Indonesia literasi dan juga akses terhadap teknologi itu masih tidak merata, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang ada di sini ada lebih dari 200 orang, literasi digitalnya dan juga aksesnya terhadap teknologi juga tidak sama, gitu ya. Ada juga mungkin teman-teman yang di daerah di mana mungkin koneksi internetnya kurang bagus misalnya, atau mungkin gadgetnya tidak
terlalu mutakhir sehingga ada beberapa keterbatasan. Nah, kemudian juga ini yang ketiga, ini juga penting untuk saya sampaikan, dan ini adalah bagian dari budaya sebetulnya ya. Tapi sebenarnya bukan budaya sih Mas Leo. Saya rasa ini lebih kepada habit atau sikap hidup kita. Ada trust culture atau kultur trust gitu, di mana orang-orang kita itu seringkali gampang sekali percaya dengan apapun gitu ya. Jadi misalnya nih kita dikirim pesan di WhatsApp atau di SMS gitu ya, kita dapat hadiah. Kadang kan orang heboh ya, namanya orang dikasih hadiah siang-siang dapat hadiah dari Bank Leo gitu, 140 juta silakan klaim. Ada link lah di situ, kita klik nanti. Ya kan? Belum lagi nih, kita tuh gampang banget percaya kita pinjemin barang sama orang. HP kita pinjemin, ya kan? Nanti yang namanya laptop kita pinjemin sama temen, sama tetangga, sama siapapun. Padahal kalau kita itu tidak berhati-hati teman-teman, apalagi sampai kita meminjamkan perangkat sama orang lain, bisa saja data-data pribadi kita itu diakses. Dan bukan cuma data pribadi, tapi koneksi dan juga komunikasi digital kita. Karena kan biasanya perangkat-perangkat itu sudah tersambung dengan email, dengan sosial media, dengan telecommunication platform yang lain seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Makanya kita harus hati-hati banget. Kalaupun terpaksa kita harus meminjamkan handphone misalnya, ya kalian harus lihat apa aktivitas yang dilakukan oleh kita. Jangan sampai nanti dia mengakses hal-hal yang lain atau nge-backup data kita sehingga nantinya data kita dicuri gitu ya. Kemudian UMKM, dalam kapasitas UMKM sebagai sebuah bisnis, biasanya SDM-nya nggak banyak, Mas Leo. Jadi teman-teman itu di UMKM biasanya tidak ada atau tidak banyak orang-orang atau pihak-pihak yang bisa kemudian secara otomatis dipercaya untuk memanage satu database online dan juga kedua akses komunikasi gitu. Jadi biasanya yang melakukan itu semua adalah owner. Nah, jadi kalau seperti itu nanti kita akan lihat ya, kira-kira bagaimana sih kita bisa memanage itu dengan lebih baik, bagaimana walaupun tim kita mungkin tidak besar, kita nggak punya tim yang terlalu canggih gitu, yang terlalu kompleks, tapi kita tetap bisa melakukan pencegahan digital crime walaupun SDM kita nggak terlalu banyak gitu. Next. Lanjut. Nah, tadi kita udah ngobrolin ya, apa-apa yang bagus, apa-apa yang kurang bagus. Terus juga saya kasih ke teman-teman bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan UMKM ini jadi rentan terhadap kejahatan cyber. Jangan pusing ya. Tadi kan udah dikasih tahu, jangan panik. Sekarang teman-teman udah mulai berpikir, oke, saya udah tenang, saya udah tahu nih resiko-resikonya, harus mulai dari mana ya. Mindset-nya adalah, yang penting teman-teman harus berpikir lebih strategik. Kita harus lebih cermat untuk bisa mempraktekkan hal-hal yang simple untuk kemudian kita bisa menghindarkan diri dari serangan cyber. Atau misalnya serangan cyber itu terjadi, kita harus ngapain? Next. Lanjut. Oke, saya kasih keyword-nya nih buat teman-teman ya. Ada DPBU. Yang pertama D, data, aset, dan perangkat Anda. Jadi perlu banget teman-teman secara rutin untuk melakukan pencatatan dan pencadangan data kalian ya, data bisnis baik itu data customer maupun data digital. Data bisnis misalnya apa? Data bisnis ya misalnya database customer ya Mas Leo atau database vendor. Jadi misalnya nomor telepon, email dan lain sebagainya. Kalau perlu nih ya, database itu jangan cuma disimpan secara digital, tapi kalau misalnya memungkinkan kita print out atau seperti apa atau kita catat kalau seandainya memang tidak terlalu banyak ya, saya biasanya lakukan itu gitu. Kemudian data digital yang terkait dengan misalnya username, email, dan password atau kata sandi dari sosial media kalian, email, dan lain sebagainya. Itu juga harus dicadangkan, dicatat, sehingga kalau misalnya kehilangan akses, kita bisa buka kembali. Seperti itu. Dan ini harus dilakukan secara rutin. Dan selain itu, kita juga harus mengenali perangkat-perangkat kerja kita, Mas Leo. Jadi misalnya kita punya handphone, atau kita punya laptop, hati-hati. Kadang-kadang yang namanya orang bisnis itu mungkin kita lupa. Kita udah nitipin admin yang ini handphone satu, admin yang itu handphone satu, marketing itu ada lagi satu. Ternyata mereka semua nyambung ke sosial media dan email juga.
Kadang-kadang kita akhirnya nggak aware, misalnya kita punya staff atau partner yang sudah tidak bekerja sama-sama kita, tapi ternyata masih ada akses komunikasi ke data digital kita secara aktif. Nah, itu teman-teman harus data aset dan perangkat kalian ya. Kemudian yang P yaitu periksa akses. Pastikan Anda mengenali akses data Anda. Siapa aja sih orang-orang yang punya akses ke data Anda? Kemudian koneksi-koneksi internet yang tersambung sama gadget dan juga perangkat kerja kalian. Kalian harus pastikan bahwa kalian kenal itu. Kalau misalnya ada akses-akses yang kalian tidak kenali atau akses-akses yang asing, kalian bisa masuk nih misalnya ke setting dari aplikasi atau software yang kalian pakai untuk memutus akses tersebut. Nah, kemudian yang B yaitu membatasi admin. UMKM dengan SDM yang terbatas harus melalui pengawasan rutin dan melimit adminnya. Jadi karena kita juga dalam kapasitas UMKM ya, yang secara umum mungkin timnya itu jumlahnya lebih kecil, gitu ya, kita juga harus aware bahwa kita mungkin kadang-kadang harus melakukan lebih banyak hal secara sendiri. Tapi teman-teman juga bisa mungkin mempercayakan kepada 1-2 orang yang teman-teman bisa minta bantuan untuk mengelola sosial media, mengelola database customer, dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman pastikan bahwa admin-admin yang teman-teman percaya ini adalah orang-orang yang benar-benar kita bisa percaya, itu satu. Yang kedua adalah orang-orang yang kita bisa kontak dengan mudah dan lancar pada saat terjadi sebuah kendala. Gitu ya. Jadi itu caranya gimana sih kita nentuin gitu, misalnya orang ini cocok nggak ya jadi admin sosial media saya atau menjadi admin yang mengatur database konsumen saya gitu ya. Ya kalian coba cek apakah orang-orang ini mudah dihubungi. Seandainya ada kehilangan data atau ada hacking dan lain sebagainya, di mana kita perlu satu langkah yang cepat. Kalau orang-orang itu memang mudah dihubungi, saya rasa kalian bisa percayakan mereka sebagai admin. Kemudian yang terakhir yaitu U, yaitu update. Teman-teman perlu memutakhirkan aplikasi dan juga software yang kalian pakai di semua perangkat, baik itu laptop maupun itu misalnya handphone, tablet, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semua aplikasi dan software itu pasti punya celah keamanannya, Mas Leo dan teman-teman semuanya. Jadi kita juga nggak bisa, ya udah pokoknya saya udah download, saya pakai gitu aja, nggak pernah saya update. Update itu bisa melalui 2 mekanisme ya. Ada yang mekanisme manual, di mana kita masuk ke Play Store atau App Store atau misalnya ke software settingnya gitu ya. Kemudian kita melakukan update sendiri. Sebentar, ada dari Joran Natural. Saya tidak bisa masuk, tidak bisa mendengar pembicara. Mungkin Pak Joran ini ya, Mas Leo, koneksi internet ya. Jadi mungkin bisa keluar lagi, nanti masuk lagi. Nah, yang tadi saya bilang ya, jadi bisa manual, kalian update, atau kalian mutakhirkan, atau bisa juga secara otomatis. Jadi kalau contohnya misalnya kalian punya antivirus gitu ya, itu bisa juga disetting automatic update. Terus kemudian misalnya kalian pakai aplikasi ya kan di handphone gitu. Kalian bisa juga melakukan automatic update, masuk ke setting dari Play Store atau App Store-nya dan kalian setting untuk update secara otomatis. Jadi pada saat kita sudah melakukan pemutakhiran atau update, Mas Leo dan teman-teman, kita sebenarnya sudah sedikit banyak menyelamatkan dengan menutup celah-celah keamanan yang bisa dimasukin oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Bisa jadi ada link virus, ransomware, malware, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah update, itu sudah jadi seperti langkah pertama untuk kita pastikan bahwa aplikasi dan software yang kita pakai di semua perangkat kerja kita itu sudah aman. Host, mohon ditanggapi link YouTube ada atau tidak. Nanti boleh dijawab ya. Host-nya mungkin Mas Leo kalau misalnya ada yang mau disampaikan juga boleh di kolom chat ya. Oke, saya lanjutkan. Next. Nah, kemudian teman-teman, saya membagi ada 3 objek yang teman-teman perlu prioritaskan untuk melakukan proteksi. Ini saya kasih tip praktis gimana mengamankan diri dari kejahatan cyber di 3 objek ini ya. Yang pertama ada objek sosial media, yang kedua ada objek nomor kontak, yang ketiga adalah objek email dan website. Untuk objek sosial media atau sosmed, ini sebenarnya ada satu fitur yang umum. Sebetulnya udah di semua sosmed ada. Saya rasa Mas Leo atau siapapun yang ada di sini juga udah pakai gitu ya, yaitu two-factor authentication atau autentikasi 2 faktor. Nah ini biasanya teman-teman ada yang nggak mau pakai karena ribet gitu ya, dianggapnya kayak aduh ribet lah nanti harus
dari nomor ini masukin PIN atau misalnya email, tapi itu udah aman banget teman-teman. Setidaknya kalau kalian aktifin ini dan ada pihak asing yang mau mengakses sosial media kalian, itu nggak akan bisa terjadi. Karena apa? Kalau kita pakai two-factor authentication atau autentikasi 2 langkah, maka biasanya akan ada token PIN ataupun juga password yang dikirimkan nih ke nomor handphone aktif kita atau ke email setidaknya. Dan tanpa itu kita masukin PIN-nya, maka sosial media kita misalnya kita nggak sengaja keluar atau terlog out gitu. Kita mau masuk lagi tanpa PIN itu nggak akan bisa. Nah, idealnya yang punya akses ke email dan juga ke nomor Anda ya Anda sendiri kan gitu. Jadi ya setidaknya kita udah bisa mengamankan dari situ. Kemudian kita juga perlu untuk melakukan pembaharuan password atau kata sandi. Berapa lama sekali, tergantung dari aktivitas online teman-teman dan berapa banyak perangkat yang teman-teman sambungkan dengan sosial media kalian. Kalau seandainya kalian punya 2-3 handphone, kemudian masih ada PC, ada laptop, ada mungkin juga perangkat-perangkat di kantor gitu, ya mungkin kalian perlu setidaknya melakukan pembaruan 1 atau 2 kali dalam 1 tahun. Tapi jangan lupa juga dicatat ya, jangan sampai nanti lupa passwordnya apa. Kemudian kalian juga, ini teman-teman kalau pakai sosial media, sebentar. Oke. Kemudian kalau teman-teman pakai sosial media, saya juga bisa menyarankan teman-teman ngeblok spammer. Spammer itu apa sih? Misalnya akun-akun yang akun palsu atau akun-akun yang tidak ada profile picture-nya, udah gitu dikunci ya kan, dan kalian benar-benar nggak kenal gitu, atau bahkan nggak follow kalian, tapi mengawasi aktivitas kalian. Saya rasa kalau teman-teman mungkin followers-nya mungkin masih belum terlalu banyak, masih di angka 1.000 sampai 5.000, hal seperti ini masih bisa kita lihat lah ya. Atau spammer yang misalnya naruh iklan-iklan di kolom komentar kita yang terlalu banyak gitu. Nah, itu saya sih menyarankan untuk ngeblok spammer-spammer seperti itu di fitur sosial medianya, kalian blok, kalian report kalau perlu, supaya apa? Supaya itu menghindarkan kita dari resiko-resiko spamming yang lebih ngeri lagi. Misalnya mereka ngirim link phishing atau mereka ngirim link untuk hacking dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya sebelum itu semua terjadi, kalau kita punya waktunya, kita manage, kita blok lah spammer-spammer ini. Dan yang terakhir adalah verifikasi akun. Nah, ini mungkin agak sedikit sulit ya, tidak semua akun bisnis atau akun personal itu bisa diverifikasi dengan cepat. Nah, tapi misalnya contohnya kita punya Instagram gitu. Instagram itu sudah menawarkan fitur di settingnya di mana kita bisa mengajukan sendiri untuk verifikasi. Tetapi biasanya butuh waktu dan tidak selalu langsung bisa diterima. Biasanya akun-akun yang sudah terverifikasi ini akan lebih sulit untuk dihack, akan lebih sulit data pribadinya untuk dikunci. Karena akun-akun yang sudah berhasil terverifikasi, itu biasanya notifikasi dari pihak sosial medianya sendiri, misalnya Instagram, itu juga sangat aktif. Jadi kalau ada aktivitas-aktivitas mencurigakan, juga biasanya kita akan dinotifikasi dengan lebih cepat, seperti itu. Nah, kemudian objek yang kedua adalah objek nomor kontak. Banyak sekali, teman-teman, kejahatan-kejahatan cyber itu yang tidak hanya dalam bentuk link, tidak hanya dalam bentuk virus, tetapi juga arahan-arahan komunikasi. Kita kan tahu ya bahwa akhir-akhir ini lately banyak juga teman-teman di luaran sana yang ditipu dari nomor telepon. Disuruh bayar utang lah, atau dibilang dikasih hadiah, atau diancam, atau dikasih tahu sesuatu yang buruk gitu, dan kita diburu-buru gitu untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya kita nggak perlu gitu. Kita disuruh transfer, kita disuruh kasih data pribadi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya sarankan teman-teman, apalagi kalian UMKM, kalian punya bisnis di mana kalian mungkin tiap hari berhubungan sama customer, orang nanya dan sebagainya, kadang ada orang asing yang kita nggak kenal, teman-teman mesti hati-hati banget. Apalagi kalau sudah intens ya menghubungi kita harus cek ya rekam jejak digital dari nomor-nomor itu. Nah, saya bisa sarankan ada 2 aplikasi teman-teman bisa pakai. Mungkin teman-teman mentor di sini atau pendamping UMKM juga udah pakai, yaitu ada aplikasi Get Contact atau juga bisa pakai Truecaller. Nanti kalian pakai aja Truecaller atau Get Contact mana yang bisa compatible sama handphone kalian, sama gadget kalian, mana mungkin yang RAM dan memorinya cukup gitu ya. Gunanya apa? Pada saat kita pakai Get Contact atau Truecaller ini, pada saat kita buka aplikasinya, kita cek nomornya, maka di situ akan keluar informasi nomor ini di perangkat yang lain atau orang lain simpan dia namanya apa. Nah, bisa ntar ketemu tuh, kelihatan, oh ternyata dia penipu online, ya kan? Atau ternyata misalnya dia ini adalah apalah segala macam gitu. Ada gitu. Jadi orang biasanya menyimpan.
Nah, kalau misalnya teman-teman juga kena tipu gitu ya, kalian bisa juga nih simpen nomornya, kasih nama yang jelas, misalnya penipu online atau online shop bodong gitu. Hati-hati juga. Jadi banyak juga misalnya teman-teman bekerja sama sama vendor. UMKM kan seringkali juga punya vendor ya, misalnya packaging atau printing atau desain dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita mencoba berkomunikasi sama vendor baru. Kita mau muncul informasinya, kita hubungi, ternyata mereka itu juga bisnisnya abal-abal atau ternyata vendornya vendor tipu-tipu belaka gitu. Nah, karena itu kalau misalnya kalian mau pakai vendor, nomornya kalian udah dapet, kalian save di handphone kalian coba cek pakai Get Contact atau Truecaller, nanti kalian bisa tahu apakah vendor ini profesional atau tidak, apakah ada rekam dan kalau misalnya memang ternyata rekam jejak digitalnya negatif, di save-nya namanya yang terlalu aneh-aneh, ya saran saya mendingan kita mencoba bekerja sama sama pihak yang lain. Seperti itu. Yang kedua, pastikan bahwa nomor kalian juga aktif. Itu ya, kenapa? Karena setahu saya, biasanya provider-provider itu, nomor kita kalau udah mati atau tidak aktif, itu akan di-reuse atau di-recycle, istilahnya digunakan kembali di nomor yang sama, itu di jangka waktu bisa sampai 5 tahun. Seperti itu. Nah, kadang-kadang nih, kalau untuk teman-teman yang mungkin lebih banyak sekarang kerja di rumah, kemudian pakai WiFi atau di kantornya menggunakan WiFi, itu biasanya nggak aware bahwa nomornya udah nggak aktif, gitu kan? Padahal sebetulnya kalau kita mau merawat nomor 10.000, 25.000 satu bulan juga udah cukup. Yang penting nomornya tetap ada, gitu ya. Jadi pastikan nomor kalian aktif. Kenapa? Supaya kalian bisa aktifin dua faktor autentikasinya, dua langkah autentikasinya, dan supaya nomor kalian nggak disalahgunain. Jangan-jangan nanti misalnya 5 tahun kemudian nomor kalian udah nggak aktif, tapi dipakai sama pihak lain yang ternyata pihak-pihak itu adalah penjahat cyber, gitu kan? Dan nomornya aktif kembali, gitu. Kan bahaya banget. Oke, yang ketiga adalah objek email dan website. Teman-teman juga harus cek apakah email kalian atau website kalian itu sudah terdampak kejahatan cyber dalam artian pencurian data-data akses pribadinya. Dan bisa cek di website haveibeenpwned.com. Nanti kalian cek misalnya email kalian, masukin aja di haveibeenpwned.com gitu ya. Nanti di situ dia akan ngasih tahu, oh ternyata mungkin kita punya akses ke aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya editing video, editing foto, atau mungkin e-commerce, di mana ternyata data-data kita sudah ter-reveal atau tertampilkan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak-pihak asing. Dan itu biasanya bukan cuma nama emailnya aja, tetapi mungkin data-data profil pribadinya, bahkan sampai passwordnya. Nah, kalau udah dicek di Have I Been Pwned, terutama email ya, bahwa itu ternyata sudah teretas gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Teman-teman perbarui password atau kata sandinya. Masuk ke setting dari emailnya, perbaruin password atau kata sandinya supaya apa? Supaya komunikasi atau akses digital dari peretas data itu putus gitu ya. Jadi kalian pakai password atau sandi baru gitu. Kalau ada disampaikan di kolom chat, nanti kita akan masuk di sesi tanya jawab setelah materinya selesai. Saya akan coba jawab pertanyaan teman-teman ya. Website juga sama ya. Jadi kalau kita cek ternyata website ini ada data-data yang ternyata sudah teretas atau akses websitenya sudah teretas gitu, nanti kalian bisa hubungi web developer kalian atau orang yang bikin website kalian, atau kalian hubungi konsultan IT kalian untuk ngecek gitu. Mungkin ada hal yang perlu dilakukan untuk meredan akses keamanan, ya kan, dinding keamanan atau security firewall dari website kalian atau situs kalian. Jadi free resources yang kalian bisa akses ada beberapa ya. Tadi haveibeenpwned.com. Kemudian juga kalian bisa akses toolkit GCA. Ini ada gcatoolkit.org/smallbusiness. Atau kalau kalian mau lebih enak lagi ya, kalian nanti bisa gabung di platform micromentor.org. Jadi platform Micromentor ini adalah platform yang akan menghubungkan kalian dengan berbagai banyak sekali mentor di seluruh dunia gitu kan, dari berbagai macam bidang. Bisa ngomongin tentang bisnis UMKM, ngomongin branding, ngomongin keuangan, ngomongin pajak, ngomongin juga tentang keamanan cyber atau cyber security. Dan itu banyak banget kalian bisa akses. Kalau misalnya kalian butuh bantuan mentoring secara gratis, kalian bisa masuk ke micromentor.org. Dan enaknya lagi,
toolkit keamanan cyber dari Global Cyber Alliance, GCA Toolkit itu sudah diintegrasikan ke akun Micromentor. Jadi istilahnya kalau kalian udah punya email, kemudian kalian mau daftar di Micromentor, nanti kalian udah nggak usah lagi masuk ke websitenya GCA, kalian tinggal masuk ke akun kalian, nanti kalian bisa akses pelatihan keamanan cyber, dan bahkan toolkit-toolkit gratisnya ada di situ. Saya mau coba untuk tunjukin ke teman-teman ya, ada kita mau virtual tour nih ke akun Micromentor saya. Sebentar, saya akan coba untuk buka websitenya. Sebentar. Mungkin dari admin bisa stop sharing dulu untuk bisa stop share dulu. Oke, baik. Ini sepertinya banyak peserta yang menunggu di admin, boleh dibantu. Oke, saya akan coba buka akun Micromentor saya supaya teman-teman juga punya pengalaman secara virtual seperti apa sih akun Micromentor itu. Kalau kita udah daftar gimana gitu ya. Saya akan keluar dulu supaya ini lebih jelas ya. Nah, jadi kalian akses aja di micromentor.org. Karena kita ada di geolokasi Indonesia, nanti biasanya sih otomatis sudah bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya ternyata masih bahasa Inggris, kalian bisa klik di yang sebelah kanan atas di pojok ada bahasa, kalian pilih bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal klik masuk. Kayak gini, sebentar kita tunggu. Saya mau tahu deh, berapa banyak teman-teman peserta webinar hari ini yang sudah gabung di platform Micromentor, baik sebagai mentor maupun sebagai mentee binaan. Boleh nggak kalian kasih jawab di sini? Kalau udah gabung, boleh jawab gabung. Gitu. Bedanya mentor sama mentee apa? Mentor itu adalah orang yang memberikan mentoring atau pendampingan. Bisa pendampingan bisnis dan lain sebagainya. Kalau mentee berarti orang yang dilatih. Seperti itu. Ini agak lama ini ya. Sebentar ya, sabar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian bisa masuk melalui akun Google atau Gmail, atau melalui akun Facebook atau LinkedIn. Saya sih menyarankan teman-teman daftar secara manual menggunakan email ya. Karena itu mungkin akan sedikit lebih banyak sedikitnya lebih secure. Gitu. Nah, kalau saya di sini karena datanya udah tersimpan di email, saya tinggal masuk aja. Wait a minute. Nah, seperti ini akunnya ya. Jadi ini saya sudah masuk ke akun Micromentor saya. Jadi saya tergabung di sini sebagai salah satu mentor. Kebetulan yang tadi saya kenalan sama teman-teman di awal, saya adalah salah satu master mentor untuk program Sigap UMKM, Micromentor Indonesia X Kemenkop UKM untuk cyber security. Dashboardnya modelnya seperti ini, kurang lebih. Ini kalau untuk dashboard mentor ya. Saya rasa mentee juga hampir sama bentuknya nanti seperti ini, tapi di sini kapasitasnya kalau saya mentor, misalnya teman-teman adalah mentee ya, berarti teman-teman nanti mentee seperti itu. Nah, kemudian di sini kalian bisa setting misalnya nama dan profilnya di sini. Kalau percakapan saya ini, kalau misalnya kita adalah mentor, ini biasanya berisi tentang permintaan-permintaan mentoring gitu. Kalau teman-teman nanti misalnya butuh mentor, kalian sebagai mentee, kalian sebagai UMKM, ya kalian tinggal cari aja. Mungkin di kota mana kalian search gitu ya, nanti akan ketemu mentor-mentornya. Ini di atasnya ada nih. Ada wirausaha, ada mentor, ada Q&A atau tanya jawab. Kalau ini adalah tanya jawab secara umum biasanya di platform Micromentor seperti semacam forum. Jadi kita bisa saling berkontribusi, memberikan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan secara umum. Ini ya. Kemudian kita bisa masuk ke tab yang di sebelah kiri di bawah tanya jawab ada sumber daya saya. Kita klik di sini. Nah, kalau udah kita klik, teman-teman yang nanti bergabung, itu ada berbagai macam pelatihan gratis teman-teman terkait segala macam yang berhubungan sama literasi digital. Ada tentang sigap UMKM sendiri, ada Transfumi, kemudian juga ada keamanan cyber, mentoring bisnis, e-learning, dan juga program mitra dari Micromentor. Nah, kalau yang hari ini kita pelajarin kan tentang keamanan cyber, Global Cyber Alliance. Coba kita lihat di sini. Ini kan yang tadi saya bilang bahwa kita nggak harus mengakses langsung ke apa istilahnya website dari Global Cyber Alliance, kita bisa langsung masuk ke akun Micromentor kita sambil kita cari mentor-mentor yang kita mau
coba minta tolong untuk bisa mentoring sesuai keperluan kita bisa langsung akses toolkit Global Cyber Alliance, keamanan cyber di dalam akun Micromentor kita. Ada beberapa aplikasi dan juga software yang kalian bisa pakai untuk mungkin membantu mengamankan akses data-data digital kalian. Ini bisa kalian klik di sini, nanti bisa langsung di-download mana yang memang kalian perlukan, dan juga yang kedua, yang kompatibel sama, yang cocok sama gadget dan perangkat kalian. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, nanti gimana cara pakainya, kalau sudah di-download, apa sih ini sebenarnya gunanya, kalian bisa download toolkit-nya. Toolkit-nya di sini ada dalam bentuk PDF biasanya. Nah, tinggal diklik aja seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya ini kan kalian baca ya secara online gitu. Misalnya kepengen disimpan supaya bisa offline, di bagian sini gimana? Ada tombol di sini, tombol print. Nah, itu tinggal diklik aja. Biasanya nanti akan terprint out dalam bentuk PDF. Bisa dipelajarin secara offline. Kira-kira seperti itu, teman-teman, untuk platform Micromentornya. Jadi nanti baik kalian adalah mentor atau aspiring mentor gitu ya, mungkin belum bergabung sebagai mentor dan tertarik untuk membantu tim Micromentor Indonesia, Mercy Corp secara umum untuk bisa membantu banyak UMKM di Indonesia sebagai mentor, boleh kalian bergabung di Micromentor. Atau misalnya memang kalian adalah UMKM dan membutuhkan bantuan para mentor gitu kan, dari seluruh dunia atau misalnya di Indonesia aja membantu kalian untuk dimentorin, kalian bisa juga gabung sebagai mentee. Boleh nggak gabung di kedua-duanya? Dalam artinya saya mentor juga, saya mentee juga, bisa aja, nggak masalah, gitu ya. Jadi kalian boleh jadi kalian adalah mentor, tapi mungkin di topik-topik bahasan yang lain kalian juga butuh masukan-masukan, di mana kalian akan mencari mentor untuk membantu kalian. Seperti itu kurang lebih. Saya akan stop share. Kita kembali ke share screen dari host. Silakan. Oke. Ini udah mulai banyak pertanyaan ya. Saya senang banget nih teman-teman, aktif sekali. Semoga nanti kita bisa tanya jawabnya enak juga ya. Next. Next. Oke. Jangan lupa teman-teman untuk ikutin Micromentor Indonesia dan juga Kementerian Koperasi dan UKM ya. Karena saya kebetulan mewakili juga sebagai salah satu master mentor program Sigap UMKM yang juga dibantu dan disupport secara penuh oleh Kemenko UKM. Kalian bisa cari kami ada di Facebook, di LinkedIn, Twitter, Instagram, bahkan YouTube di Micromentor Indonesia maupun Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenko UKM. Supaya kalian juga bisa dapat update-update terbaru nih dari tim Micromentor maupun UKM terkait bantuan-bantuan ataupun support digital learning dari MMI maupun dari Kemenko UKM. Dan biasanya sih semuanya selalu gratis ya. Jadi teman-teman yang perlu untuk rajin ngecek gitu ya, kira-kira wah ada kesempatan pelatihan apa lagi nih, atau bahkan mungkin ada program-program bantuan-bantuan dari Kemenko UKM yang bisa diakses, tinggal kalian cari aja informasinya di sosial media ini. Lanjut. Next. Next slide. Oke, nah untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan saya sebagai seorang mentor, kalian boleh juga untuk akses, ini saya punya QR code ya, kalian boleh scan di handphonenya, kalau memang bisa langsung scan, boleh scan, atau cari aja nama saya di platform Micromentor, Ayaton Eduardo Arya Prabowo, nanti akan keluar ya. Kalau di scan mungkin akan lebih cepat gitu ya, di scan aja nanti akan keluar, bisa langsung kalian request tanya jawab gitu di saya. Nanti kalau memang saya ada waktunya dan saya rasa saya cocok untuk bisa mementorin kalian, saya akan coba bantu kalian. Atau bisa jadi mungkin kalian bisa ketemu sama mentor-mentor yang lain gitu. Kalau mentor yang di profilnya ada tag-nya Master Mentor Sigap UMKM, itu adalah master mentor yang memang fokusnya untuk program cyber security gitu. Tapi mungkin kalian bisa cek credentials-nya atau profilnya, kira-kira mentor-mentor ini punya credentials di bidang-bidang apa ya? Mungkin digital marketing, mungkin keuangan, mungkin perpajakan, mungkin tentang merek dan lain sebagainya. Tinggal kalian pilih
mana yang kira-kira cocok untuk mementori kalian, atau saya juga mau undang nih siapa tahu teman-teman di sini yang sudah lebih maju bisnisnya, punya tim juga dan sudah biasa mengelola SDM, bisa jadi bergabung sebagai teman-teman mentor di Micro Mentor Indonesia. Kalian juga boleh connect sama saya di sosial media, saya aktif terutama di Instagram @eduardovolume, atau kalian boleh akses link online saya di linkter.ee/ayrton-eduardo. Nanti di situ kalian bisa masuk ke semua social media dan digital resume saya, atau boleh juga kirimkan email ke saya di ayrtonaryaprabowo@gmail.com. Saya harap di luar kapasitas ini juga suatu waktu nanti kalau memang ada jodohnya gitu ya, kita bisa berkolaborasi dalam berbagai kegiatan dan juga initiatives. Oke, kurang lebih seperti itu Mas Leo dan admin. Saya kembalikan ke host Mas Leo. Silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Ertan untuk penyampaian materinya. Suara saya cukup terdengar jelas ya, teman-teman. Aman ya. Oke, itu materi yang sudah disampaikan oleh Mas Ertan terkait bagaimana cara kita mengamankan perangkat digital kita dari serangan cyber. Nah, kita akan masuk nih ke sesi tanya jawab yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman melalui kolom chat. Kita sedang merekap pertanyaan dari teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang mungkin baru saja join atau tadi di pertengahan sudah join tapi belum sempat melakukan absensi, kan terlebih dahulu untuk melakukan absensi dengan menuliskan nama lengkap, kemudian nomor handphone yang aktif, guna mempermudah tim kami untuk mengirimkan sertifikat ke teman-teman semuanya. Oke, Mas Ertan, mungkin pertanyaan yang pertama di sesi tanya jawab kali ini, pertanyaan yang pertama dari Vivo 807. Nah, ini pertanyaannya gimana ya kalau misalkan nomor telepon yang sudah tidak aktif, tapi mereka masih aktif nih di aplikasi WhatsApp. Oke. Nah, ini apakah itu aman ya Mas Ertan ya? Karena ini sering banget terjadi, bahkan banyak sekali orang-orang yang nomornya itu udah nggak tahu nih, udah nggak tahu kemana, tapi mereka hanya membeli paketan. Biasanya seperti itu ya Mas Ertan ya. Monggo silakan bisa dijawab lebih dahulu Mas Ertan. Kalau ditanya Mas Leo itu aktif atau tidak ya, tadi ada mungkin Mbak Vivo atau Mas Vivo, tentunya ya tidak 100% aman. Tadi kan saya sempat kasih tahu teman-teman bahwa biasanya ada waktu dari provider setelah 5 tahun nomor kita itu akan di-recycle atau di-reuse. Jadi istilahnya dijual kembali sebagai produk nomor provider gitu loh. Jadi bisa jadi kan nomor itu nanti dipakai sama orang lain gitu kan. Misalnya di telepon atau di kontak ternyata orang lain, bukan Leo, bukan Ethan, tapi misalnya Mas Hari, misalnya Mas Michael, misalnya Mbak Lisma gitu. Itu kan bahaya. Masalahnya belum tentu ternyata orang ini orang baik. Kalau ternyata dia adalah penipu cyber gimana? Kan? Nah, itu satu. Jadi kalau ditanya aman atau tidak, tentunya tidak 100% aman. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kalau biasanya masih ada di jangka waktu kurang lebih sampai maksimal 1 tahun, Mas Leo, nomor itu sebenarnya masih bisa dipulihkan. Kita bisa hubungi, datang ke kantor provider, atau misalnya nih, karena COVID ya, kita bisa telepon ke customer service gitu, biasanya nanti akan diverifikasi datanya. Kan kita sekarang kalau nomor itu nggak bisa sembarangan. Kita kalau mau install nomor baru, kan biasanya kan harus pakai IKTP nomor. Jadi biasanya ada data gitu. Nah, itu biasanya kita bisa lakukan verifikasi baik ke kantor providernya langsung atau melalui customer service. Ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memulihkan data, memulihkan nomor seandainya memang kita mau memulihkan. Tetapi memang biasanya kalau udah terlalu jauh, Mas Leo, ada biaya yang harus dibayar gitu. Saya nggak tahu berapanya ya, tapi setahu saya itu bisa ratusan ribu bahkan sampai 1 juta rupiah kalau itu memang sudah terlalu lama. Misalnya udah 1 tahun atau lebih gitu. Tapi kalau misalnya masih kayak 2 bulan, 3 bulan itu bisa langsung dipulihkan nomornya. Biasanya akan diaktifkan kembali nomornya, kita bisa tinggal merawat aja gitu. Jadi saran saya seperti itu. Kalaupun misalnya teman-teman ternyata nomornya udah nggak aktif dan WA-nya masih aktif gitu ya, saran saya selama WA itu masih aktif, kalian bisa memperbarui nomor ya, kemudian mengupdate nomor barunya, diganti nomornya, Mas Leo. Jadi kan itu kan bisa ya. Kalau misalnya WhatsApp tuh bisa dilakukan seperti itu. Nah, itu akan lebih aman sebelum kita kehilangan akses secara total di nomor maupun WhatsApp-nya. Kira-kira begitu, Mas Leo?
Oke, terima kasih atas jawabannya deh Mas Sertan. Semoga membantu ya untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya Mas Sertan. Ini dari Oke. Anandito. Nah, ini pertanyaannya terkait salah satu platform Telegram, Mas Sertan. Seperti kita ketahui, Ya. saat ini banyak sekali teman-teman yang aktif di platform ini ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya memprotek akun Telegram kita dari grup spam? Karena kebetulan saya sendiri juga sempat tuh dapat beberapa spam dari grup-grup yang kurang jelas gitu tujuannya Iya, apa. oke. Monggo silakan. Kalau Telegram sendiri kan memang modelnya itu lebih kayak automatic ya. Jadi dia secara scrap datanya beda sama WhatsApp gitu ya. Kalau WhatsApp kan kita mesti cari dulu nomornya gitu. Kalau Telegram itu agak-agak sedikit-sedikit ngeri gitu ya kadang-kadang karena orang join aja tiba-tiba udah langsung ada notifikasi Leo join di Telegram gitu segala macam. Menurut saya begini, kalau saya bisa berikan masukan ya ke teman-teman untuk Telegram. Telegram itu sebetulnya gunanya juga sangat banyak ya, dan dia juga canggih gitu fitur-fiturnya. Bisa bantu kita terhadap banyak hal gitu terkait bisnis, terkait komunikasi. Tapi salah satu hal yang mungkin bisa diamankan teman-teman adalah nama. Kalau saya biasanya untuk Telegram itu saya gunakan inisial. Jadi misalnya nama saya ada tiga kata gitu. Ayrton Eduardo Arya Prabowo. Saya hanya gunakan inisial saja. Jadi supaya juga kita aman gitu, nggak nanti orang tahu misalnya ini Leo dari Mercy Corps Indonesia atau Micromentor, kemudian dia ternyata adalah penjahat cyber, dia sengaja dia kirimin link lah, dia kirimin inilah, dia kirimin spam iklan lah segala macam, karena emang mau ganggu gitu ya. Jadi mungkin bisa diberikan seperti itu. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Kemudian juga memang misalnya kalian secara tidak sengaja atau mungkin ada yang sengaja memasukkan kalian ke grup-grup yang kalian rasa tidak produktif atau dirasa itu tidak perlu gitu ya, ya selasa bisa secepatnya leave group dan jangan hanya leave group tapi kalau bisa di delete grupnya dari daftar list Telegramnya seperti itu. Dan ini juga sih yang penting itu adalah jangan gampang-gampang masuk ke link ya. Ini yang sering banget sih, nggak cuma Telegram tapi segala macam gitu. Kadang orang itu tinggal asal klik link aja masuk ke grup ini, masuk grup itu, dan ternyata itu grup-grupnya itu nggak produktif gitu. Itu sih. Atau misalnya link itu ternyata link-link pencurian data atau phishing link, itu kan lebih bahaya lagi. So, itu harus kita lebih aware lagi ya terkait link. Karena banyak banget kadang-kadang kita nggak sadar, ternyata kita dijebak untuk masuk ke grup-grup yang nggak penting gitu misalnya ya. Ternyata itu grup Telegram, kita klik, padahal linknya nggak Telegram, tapi kita klik ternyata itu link Telegram yang kita ternyata nggak perlu gabung sebetulnya. Nah, itu teman-teman mesti hati-hati banget. Nah, kira-kira seperti itu Mas Leo. Oke, terima kasih banyak Mas Ya. Arthur. Semoga menjawab ya Mas Anandito untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini pertanyaan berikutnya Mas Arthur dari Mbak Irma. Mau bertanya, kalau misalkan Facebook kita udah pernah kena hack nih, apakah selanjutnya akan terkena lagi? Dan gimana solusinya selain harus ganti kata sandi? Jadi si akun Facebooknya Mbak Irma ini sudah pernah kehack sebelumnya Mas Arthur. Nah, sudah diganti passwordnya. Apakah bisa kehack lagi atau enggak gitu? Betul. Monggo jadi silakan Mas Arthur. Leo, thank you. Mbak siapa? Mbak Anandita, siapa tadi ya? Mbak Irma, Mas Arthur. Sorry. Mbak Irma. Ya, Mbak Irma. Pertanyaannya apakah Anda gini, apa yang menyebabkan Anda dihack? Itu dulu ya. Harus tahu dulu nih faktor penyebab dihacknya apa? Apakah karena kita link yang bagus atau karena kita memang dihack sama orang melalui mekanisme-mekanisme tertentu atau ada malware misalnya di handphone kita atau di gadget kita atau misalnya sebetulnya bukan dihack tapi lupa password. Nah, itu harus tahu dulu ya. Itu yang mana gitu. Nah, intinya kalau faktor resiko itu kita ulangi lagi, ya bisa jadi mau ganti sampai 10 kali Facebook, ya kita bisa dihack lagi, kita bisa kehilangan akses lagi. Itu kan. Nah, pertanyaannya sekarang gimana kalau misalnya udah dihack? Langkah apa yang bisa dilakukan untuk kemudian kita lebih mengamankan mungkin data digital kita atau profil kita, mungkin kita udah ganti akun, kita nggak mau akun yang lama itu dimanfaatkan orang untuk tujuan-tujuan yang nggak bagus gitu ya. Nah, kalau memang kita udah pastikan bahwa itu bukan lupa password, tapi kita memang kena hacking atau pencurian akses data gitu ya, kita bisa menghubungi pihak Facebook-nya.
Jadi biasanya nih kalian bisa menghubungi melalui semacam customer service atau hotline dari Facebook-nya. Masuk aja ke akun kalian yang baru, ke kontak ya, ke tab kontak. Nah, di situ kalian bisa report. Atau kalian bisa lakukan melalui fitur report. Kita report aja akun Facebook-nya bahwa itu ke-hack atau bisa di-report as spam gitu. Nah, kalau bisa nggak cuma satu akun. Kalian bisa umumin ini ke akun yang baru kalian, minta tolong ke teman-teman yang ada di data kalian gitu ya, followers-followersnya, atau mungkin teman-teman Facebooknya untuk bantu untuk melakukan report. Supaya apa? Supaya secepatnya akun tersebut bisa langsung di take down. Nah, itu penting seperti itu. Dan yang penting yang saya bilang tadi di awal, jangan lagi kita mengulang faktor resikonya. Banyak banget Leo, teman-teman itu, terutama mungkin yang agak-agak sepuh ya, yang usianya mungkin di atas 50 tahun, bilangnya akunnya dihack. Tapi ternyata itu bukan lupa password. Nah, itu sering banget gitu ya. Jadi password kata Sandi itu juga sensitif, itu data sama kayak PIN ATM sebetulnya ya. Kalau kita kehilangan akses ya kemungkinan kita nggak bisa buka gitu. Nah, makanya namanya password juga perlu di backup. Kalian perlu catat password itu, jangan dicatat di handphone karena handphone itu atau gadget kita itu perangkat ada resiko kita hilang, ya kan? Kalau bisa itu dicatat, ditaruh aja di rumah, di buku atau di organizer di mana di tempat yang kalian sendiri yang tahu dan itu nggak dibawa-bawa kemana-mana. So, kalau misalnya kita kehilangan password nih, kita tahu, oh saya ada simpan passwordnya di sini. Saya tinggal buka lagi, saya bisa pulihkan datanya. Misalnya ada hacking segala macam, kita cek apakah masih bisa dibuka dengan password kita. Kalau bisa secepatnya kita buka, kita selamatkan, kita ganti password yang baru dan lain sebagainya. Oke, seperti itu untuk jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah dari Mas Agung. Izin bertanya, bagaimana solusi untuk mengurangi kejahatan bagi pengguna internet pada layanan aplikasi online? Mungkin yang dimaksud aplikasi adalah, online itu gimana? Mungkin yang dimaksud mungkin sosial media atau mungkin beberapa aplikasi-aplikasi keuangan yang ada di digital seperti itu, Mas Arten. Oke, baik. Ya intinya pertama tentunya kita harus membentuk kesadaran digital yang lebih baik ya. Yang tadi saya bilang literasi digital kita harus benar-benar oke gitu. Ini saya mau kasih bonus nih ke teman-teman ya. Kebetulan teman-teman saya juga lagi dipercaya oleh pihak siberkreasi dari Kementerian dari Kemenkominfo gitu ya, di mana saya menjadi salah satu regular talent sebagai narasumber untuk program Makin Cakep Digital. Buat teman-teman yang kepingin ikut e-learning, jadi kita ada Zoom webinar itu Leo dan teman-teman Micromentor hampir setiap hari. Jadi hari Senin sampai Jumat gitu. Nah, kalau kalian kepingin tahu informasi event-eventnya, kalian nanti boleh ikut follow dulu ke Instagram saya @eduardovolume. Nanti biasanya kalau saya ada jadwal, saya akan update di situ baik di feed maupun di story saya. Itu adalah kelas-kelas tentang digital learning dari berbagai macam topik dengan puluhan bahkan ratusan narasumber dari lintas bidang. Nah, sambil kalian belajar setiap hari gitu kan, saya rasa literasi digital akan jadi jauh lebih baik. Nah, itu dulu. Jadi kalau kita udah punya literasi digital yang baik, kita sebetulnya akan jauh-jauh terhindar dari yang namanya kejahatan-kejahatan cyber. Yang kedua adalah bagaimana kita mempelajari ulangi akun Instagramnya. Nanti akan saya ketikin ya akun Instagramnya ya. Nah, teman-teman juga, apa tadi saya sampai lupa loh. Oke, yang namanya fitur-fitur dari aplikasi-aplikasi online itu, teman-teman, ada juga fitur-fitur yang membantu keamanan kita, melapisi apa istilahnya security kita. Kayak tadi yang saya jelasin di slide ada tentang two-factor authentication atau autentikasi dua langkah, ya kan? Di mana kita di situ memerlukan nomor handphone yang aktif atau email yang aktif seperti itu. Nah, setidaknya kalau kita sudah melakukan langkah-langkah seperti ini, maka komunikasi-komunikasi siber negatif yang mungkin masuk ke kita itu nggak akan berhasil untuk kemudian membuat kita jatuh ke kondisi yang buruk gitu. Jadi istilahnya kejahatan cybernya bisa gagal untuk dilakukan ke kita, modus operandinya seperti itu. Tapi ya tentunya again and again teman-teman, apa yang tadi saya bilang tentang trust culture gitu ya, atau kultur trust atau kepercayaan itu juga harus kita tajamkan lagi
Jangan gampang-gampang kita percaya ada link kita klik ya kan. Ini juga ada satu tren nih Mas Leo. Saya nggak tahu apakah teman-teman di sini juga aware. Banyak sekali platform-platform bisnis, bukan platform sih ya, tapi bentuk-bentuk bisnis baru yang menjual webinar ataupun kelas-kelas online gitu dan melakukan iklan secara spam. Jadi mereka men-scrap data secara digital dari sosial media dan sebagainya, bahkan menggunakan software. Kemudian mereka mengirimkan informasi-informasi tentang kelas-kelasnya itu secara spamming gitu ya. Jadi pokoknya intinya disebar aja kemana-mana. Nah masalahnya adalah kita harus cek juga gitu. Apakah benar yang ditawarkan itu kelas? Mungkin nih iklan atau copywritingnya kelas, tapi ternyata link yang kita klik itu adalah link virus atau link malware, link apapun itu ya. Jadi makanya kalian kalau tadi saya kasih masukan tentang aplikasi, itu harus kalian coba praktekin. Aplikasi Get Contact sama Truecaller, itu kalian coba download deh. Dari situ kalau ada orang yang kirimin kalian link gitu kan, misalnya ini adalah pendaftaran kelas ini gratis, ada hadiah gimmicknya. Jangan cuma dibaca iklannya. Lihat di situ ada link. Satu link itu kita klik, bisa jadi itu adalah apa? Virus, ya kan? Clickbait. Ini ada Pak Anandito bilang ada clickbait. Iya benar. Jadi jangan kita itu cuma termakan iklan, kemudian kita percaya aja, kemudian kita klik aja. Cek dulu kira-kira nih yang ngirim ini siapa ya. Saya senang banget karena teman-teman Master Mentor, Leo dari Sigap UMKM ya, teman-teman pendamping Sigap UMKM yang ada di grup saya itu, teman-teman itu mungkin juga beberapa di sini mereka sangat kritis. Jadi mereka kalau menerima link-link seperti itu, nggak cuma mereka cek sendiri, tapi mereka double cek ke saya. Bahkan nih waktu itu ada timnya Leo menghubungi mereka untuk program seminar atau webinarnya Sigap UMKM gitu ya. Mereka nanya dulu loh ke saya, Mas Erten atau Pak Erten ini benar nggak ini tim dari Micromentor atau dari Mercy Corps? Bahkan sampai seperti itu. Jadi nggak cuma mereka lakukan cek, tapi mereka juga cek ke orang yang mereka bisa percaya. Nah itu berarti memang pantaslah mereka menjadi pendamping Sigap UMKM, pendamping mentor pendamping gitu ya, karena mereka betul-betul aware gitu. Nah harapannya setelah teman-teman ikut kelas-kelas ini sudah di episode ke-9, minggu depan ada satu kelas lagi ya, kalau nggak salah ya, itu di episode ke-10 gitu ya, teman-teman sudah punya literasi digital yang jauh lebih baik. Hari ini belajar tentang cyber security. Jangan lupa kesadaran digitalnya itu terkait dengan terutama keamanan cyber itu dipraktekkan gitu. Jadi kita mesti seperti itu ya, nggak cuma belajar terus tahu ilmunya, tapi kita sendiri careless atau kita sendiri ceroboh. Nanti kalau udah kayak gitu, yang rugi siapa ya? Kita sendiri. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Mas Ertan dari Mbak Ibu Teni. Nah, ini pertanyaannya adalah untuk email jadi di emailnya Bu Teni ini selalu ada pesan iklan dan spam. Nah, bagaimana solusinya? Apakah ada fitur blok juga di email, khususnya email Gmail, Mas Ertan, supaya memblok pesan-pesan atau email-email yang masuk yang bentuknya iklan. Oke, Gmail ya. Yang sifatnya baik. spam. Kalau Gmail sendiri, ya, setahu saya, Leo, Gmail itu sudah ada apa ya istilahnya AI-nya dia, gitu ya, artificial intelligence-nya dia itu sudah akan mengkategorikan. Jadi kalau email itu memang email yang tidak trusted dari resource yang tidak terpercaya, gitu ya. Kemudian itu adalah email yang memang betul-betul asing, baru saja berkomunikasi sama email kita, gitu ya, dia bisa masuk ke spam folder. Di Gmail yang baru atau Google Mail yang baru itu sudah dikelompokin. Jadi ada primary email atau email utama, ada email promosi, sama ada email iklan kalau nggak salah. Nah, kalau buat saya, karena saya juga agak sering kali terganggu sama spam-spam seperti itu atau iklan, ya saya kadang-kadang saya cek sih gitu. Saya sering kali clear. Jadi kalau misalnya kayak iklan-iklan itu yang memang saya nggak butuhin ya saya delete gitu. Ya seperti itu. Kalau di spam ini harus agak hati-hati ya, karena kalau spam ini agak sensitif. Kadang-kadang mungkin ada informasi yang penting atau email penting masuk gitu. Jadi kita bisa lihat di headline-nya. Tapi jangan cuma lihat judul headline-nya, tapi kalian lihat juga email yang tertera di depan. Emailnya apa? Apakah misalnya emailnya itu dari Mercy Corps, dari Micromentor, dari Mas Leo, dari Mbak Devina, atau misalnya itu adalah email dari pinjaman online gitu. Ya itu kalian mesti hati-hati ya. Jadi dilihat juga, nggak cuma baca judulnya. Jadi kita tuh harus melek
teknologi dan juga melek informasi. Jadi kalau kita terima email, jangan cuma dilihat judulnya, diklik, ternyata ntar ada link-link yang nggak bener, gitu kan. Emailnya juga ini siapa. Dari situ kan kita bisa tahu ya, kalau misalnya emailnya itu nggak profesional atau aneh gitu, ya udah sih menurut saya ya mending kita delete aja langsung. Gitu. Kalau udah di delete, nanti ada di trash folder biasanya, Leo, itu saya clear sampai benar-benar hilang semua. Gitu. Jadi benar-benar saya nggak mau ada apa istilahnya spam atau apapun di dalam email Gmail saya atau email-email yang lain. Seperti itu. Mohon maaf sinyalnya buruk. Ya, nanti mungkin untuk yang sinyalnya buruk nggak apa-apa, nanti kan pasti ada rekaman ya. Jadi nanti akan bisa diakses, nanti bisa diinformasikan sama Mas Leo gitu, kira-kira YouTube-nya bisa diakses di mana. Lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Erten ya. Buat teman-teman yang mungkin terkendala sinyal pada sore hari ini, jangan khawatir teman-teman karena untuk kelas webinar kita pada sore hari ini kita record, ini yang nantinya bakal kita upload di YouTube dari Mercy Corps Indonesia. Jadi teman-teman bisa mengikuti kembali. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Rina Sulistia, Mas Erten. Pertanyaannya adalah terkait free wifi di ruang publik. Ya. Jadi apakah untuk free wifi di ruang publik, apakah benar bahaya untuk keamanan data kita? Seperti itu, Mas Erten. Iya, tergantung jaringannya ya, dan providernya apa gitu. Tapi memang kalau kita ngomongin apakah itu aman 100%, tentunya tidak. Karena pada saat kita melakukan koneksi internet di jaringan koneksi orang lain gitu ya, berarti kita juga sudah sedikit banyak membuka akses data kita gitu. Tapi memang tidak semudah itu juga, dalam artian oh berarti nanti data-data kita dicuri. Enggak juga sih, kecuali yang apa namanya yang punya koneksi internet atau jaringan internet itu mungkin hacker gitu ya. Kemudian karena kita akses wifi-nya hacker, ya data-data kita dicuri. Gitu. Tapi kalau itu misalnya ya apa ya istilahnya wifi-nya kafe atau misalnya wifi-nya warung atau wifi ibu kita sendiri gitu ya, wifi-nya tetangga kita, ya boleh dibilang itu sedikit banyak aman lah ya. Atau misalnya itu wifi di kampus atau di kantor, sebetulnya sih itu aman kecuali yang bahaya adalah kalau itu wifi jaringan punyanya hacker atau ada hacker yang nyemplung ke jaringan wifi kita. Makanya nih buat teman-teman yang mungkin punya usaha, punya kantor, punya rumah di mana wifi-nya aktif 24 jam, pastikan bahwa password wifi itu hanya diketahui oleh orang-orang yang berkepentingan. Kenapa itu seperti itu? Supaya nggak ada orang asing yang bisa masuk, yang mungkin mereka ngerti IT dan bisa curi data di koneksi internet itu. Jadi kita juga bantuin orang-orang ya untuk bisa punya koneksi internet yang lebih aman. Ini saya kasih tips ya, misalnya teman-teman punya usaha yang memang ada jaringan internetnya, misalnya kayak warung atau depot, kafe, atau misalnya itu kantor gitu ya. Usahakan untuk melakukan pembaharuan password, Leo. Jadi password apa itu WiFi itu kalau bisa diganti, misalnya seminggu sekali atau apa kita ubah, gitu ya. Terus kemudian misalnya ada yang berhubungan sama customer. Gimana caranya? Hanya berikan password kepada customer pada saat mereka melakukan transaksi pembayaran di kasir misalnya. Kalau udah mereka lakukan transaksi pembayaran atau mereka sudah melakukan pemesanan, kasih aja passwordnya ini gitu. Jadi itu bikin orang-orang yang mungkin tidak berkepentingan atau orang-orang yang cuma numpan lewat aja nggak bisa sembarangan akses WiFi kita. Setiap minggu kita perbaruin. Jadi kalau misalnya ada orang iseng cuma beli es teh doang tapi nongkrong berjam-jam dan ternyata dia adalah hacker yang iseng gitu ya, minggu depan dia mau mampir lagi, mau otak-atik data di koneksi jaringan internet kita, dia udah nggak bisa karena wifi-nya kita udah ganti. Nah, kayak gitu. Seperti itu mungkin. Silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Erten. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mas Erten dari sesi kita sore hari ini. Baik. Ya, jadi pertanyaan terakhir ini dari Mbak Revi, izin bertanya, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan nih untuk mengamankan data yang sudah di-share di media sosial dan platform digital. Jadi kira-kira apa saja yang perlu kita siapkan Mas Erten? Yang perlu kita siapkan ya, yang perlu kita siapkan adalah ketahanan mental bahwa kadang-kadang data kita bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, karena kita tahu kalau kita sudah membuka diri di sosial media, semua orang mungkin bisa ambil data kita. Misalnya seperti saya nih, Erten Eduardo Arya Prabawa, saya nggak bisa punya, bukan nggak bisa, tidak pantas rasanya, misalnya saya punya sosial media yang saya kunci atau saya private gitu.
Kenapa? Ya karena sedikit banyak saya adalah mentor dari banyak orang dan saya menyediakan layanan jasa, saya bantu orang secara umum. Kalau saya private ya berarti kan terbatas nanti yang tahu. Akses terhadap komunikasi jadi terbatas gitu kan. Tetapi saya juga punya strategi, saya punya tips gimana supaya kita sedikit banyak juga aman di ranah digital. Satu, yang pertama, jangan pernah share data-data yang tidak relevan sama audiens kalian. Kedua, data-data yang sifatnya sensitif atau pribadi. Jadi yang namanya sosial media, teman-teman, kalau memang sosial medianya itu mau dipakai buat seneng-seneng atau buat teman-teman aja, atau memang buat pribadi, buat upload foto-foto cuman liburan-liburan doang gitu ya, mungkin kalian bisa kunci akunnya gitu ya, dan jangan follow atau following terlalu banyak orang lah, mungkin orang-orang di circle yang kecil. Tetapi kalau kalian memang pakai sosial media kalian, misalnya Instagram, itu untuk tujuan bisnis, untuk promosi usaha dan sebagainya, atau mungkin personal branding ya buat teman-teman mentor atau teman-teman pengajar, dosen dan lain sebagainya, praktisi, itu kan biasanya untuk personal branding. Ya gunakan sosial media kalian untuk share hal yang berhubungan sama portofolio pekerjaan kalian gitu loh. Jangan nanti fotonya anak dipajang di situ mentah-mentah dipajang, foto istri, foto suami dipajang gitu. Kadang-kadang orang itu suka salah ini ya, salah strategi ya Leo ya. Dianggapnya gini, personal branding ini saya perlu ngasih tahu orang-orang bahwa saya ini sudah menikah dan saya memiliki 3 anak gitu. Itu penting nggak? Menurut saya itu penting nggak penting sih. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang kita perlu share gitu. Nanti foto keluarga kita pajang just because hanya karena kita ingin kasih tahu ke orang-orang kita udah punya keluarga. Sebetulnya orang-orang juga peduli nggak peduli gitu kalian itu pribadinya seperti apa. Gitu. Tapi kalau itu berhubungan sama karya kalian, konten kalian, oh kalian ada event apa, kalian mau edukasi apa, itu share gitu loh. Jadi kita udah tahu nih ya, kalau kita udah bisa mengkategorikan informasi mana yang penting, informasi mana yang tidak penting. Kita jadi tahu apa yang perlu kita upload, apa yang perlu kita share. Kalau udah kayak gitu sebetulnya mau itu diambil sama orang atau enggak, sebenarnya kita udah aman-aman aja. Karena ternyata yang saya share adalah data-data yang memang penting dan itu sifatnya boleh dikonsumsi untuk umum seperti itu. Dan jangan pernah teman-teman upload data-data yang sifatnya pribadi kayak KTP, NPWP, atau kadang-kadang nih yang lucu kadang-kadang orang misalnya kayak sertifikat vaksin, di situ ada NIK-nya, ada segala macam. Ini juga satu hal nih ya, ini namanya etika digital teman-teman. Selain tadi kita ngomongin cyber security sedikit ya Leo ya, saya kasih tambahan buat teman-teman. Ini etika juga kadang-kadang orang itu suka share misalnya DM orang atau misalnya itu adalah chat WA orang gitu ya, mentah-mentah dipampang di Facebook-nya. Atau misalnya nih teman-teman yang mentor atau misalnya teman-teman pengajar dan sebagainya diundang sama dinas atau apa gitu ya, diundang sama kementerian atau apa. Itu yang namanya undangan, ada kop suratnya, ada segala macam, diupload lah ke sosial media. Padahal sebetulnya kan sesuatu yang tidak perlu ya teman-teman. Di situ tuh ada data yang banyak ada gitu. Misalnya data dari dinas yang mengundang kita, ya kan? Kemudian mungkin juga data kita di situ, alamat kita, nomor telepon kita. Buat apa sih itu diupload? Apakah kita cuma mau kasih tahu orang bahwa saya diundang oleh pihak kementerian, ataukah kita cuma ingin kasih tahu orang bahwa saya sibuk? Itu sebenarnya sesuatu yang nggak produktif dan sesuatu yang tidak relevan. Yang ada data-data itu kalau dicuri sama orang, misalnya nih dicuri nih suratnya atau MOU-nya dicuri gitu, terus diganti-ganti datanya, siapa yang rugi? Kita sendiri. Apa yang boleh diupload? Apa yang perlu diupload? Nanti misalnya kalian udah selesai eventnya, kalian mau bikin video atau foto dokumentasi, nah itu boleh diupload. Atau misalnya poster event, kalian mau promosi event ini, misalnya bisa bikin kalian belajar tentang ini, boleh dihadiri, nah itu boleh di-share gitu. Tapi kalau data-data yang sifatnya itu betul-betul istilahnya pribadi, misalnya slip gaji, undangan ini dan itu, yang ada data-data kita dan data-data klien, data-data partner, please teman-teman jangan kita lakukan untuk share itu. Karena sebetulnya selain itu sesuatu yang tidak etis, satu, yang kedua, sebenarnya teman-teman data-data itu kalau kita share, kita itu juga melanggar undang-undang loh, yaitu undang-undang ITE. Bahkan nih yang namanya chat WA, itu kalau kita share dan di situ ada nama orang dan nomor telepon secara jelas ya, tidak kita blur dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita udah melanggar undang-undang ITE dan itu kita bisa dilaporkan. Entah tujuan kita itu baik atau buruk, kalau itu dibawa ke kantor polisi kita dilaporin bisa loh. Yaitu namanya etika.
Ya, jadi etika digital. Sama halnya kita berkomunikasi di ruang nyata, di digital pun kita punya apa istilahnya etika. Dan itu penting untuk kita belajar untuk lebih disiplin ya, supaya kita juga nggak terjebak pada kondisi-kondisi yang nggak bagus gitu. Permisi, ini kayaknya ada satu lagi nih. Coba sebentar, coba saya lihat. Kalau sudah terlanjur gimana Kak? Beberapa data sensitif sudah terlanjur di-share. Mengatasinya bagaimana? Ya harus dihapus, ya harus dihapus. Kemudian istilahnya kalau misalnya itu sudah kadung terdistribusi kemana-mana, ya itu resiko. Ya, jadi pelajaran buat kita. Tetapi setidaknya kita cek lagi nih ke sosial media kita, semuanya yang kita punya, ada nggak data-data yang benar-benar nih sebetulnya, aduh nggak penting deh ya, mungkin ini di zaman-zaman kapan gitu, di zaman batu, waktu kita mungkin masih agak-agak norak, kita suka share-share sesuatu yang nggak penting gitu ya, coba di scroll down gitu, nggak penting terus gimana? Hapus. Setidaknya kalian punya kontrol terhadap data-data dan materi sensitif kalian, yaitu dihapus dulu. Dan jangan pernah kalau bisa simpan data-data itu di handphone. Karena kan handphone kita ini connect sama internet, Leo. Bisa jadi misalnya nanti ada aplikasi-aplikasi yang suka mencuri data. Privacy policy-nya nggak kita baca, kita okein aja, KTP kita lah diambil, NPWP kita lah diambil. Jadi kalau misalnya kalian pakai, misalnya untuk verifikasi sesuatu gitu ya, KTP, kalau bisa dihapus gitu. Dihapus, nanti kalau perlu lagi gimana ya, difoto lagi, kan gampang banget, tinggal cepret-cepret doang gitu ya. Kita jangan malas deh, kita harus benar-benar aware, sadar, tidak hanya cyber security, tapi juga etika digital, supaya kita benar-benar bisa terbebas dari yang namanya serangan-serangan digital. Saya udah pakai internet dan juga, social media segala macam, mungkin secara aktif sejak 2009, 2008, sejak saya jadi mahasiswa, sampai hari ini saya boleh berbangga diri, ya harusnya itu nggak boleh ya, berbangga diri itu agak sombong, tapi saya berbangga diri, tidak pernah satu kali pun saya terkena yang namanya hacking. Nggak pernah. Satu kali pun saya nggak pernah kena phishing link lah, atau misalnya yang kayak malware-malware gitulah, padahal saya juga bukan orang IT loh teman-teman. Tahu nggak, saya ini punya 3 handphone yang aktif, di masing-masing handphone itu setidaknya ada 3-5 email. Jadi saya kelola ada 15 email. Social media, let's say yang namanya Twitter sama Instagram, saya kelola itu ada puluhan. Nggak ada masalah. Hari ini saya nggak pernah, sampai hari ini ya, puji Tuhan ya, alhamdulillah saya nggak pernah kena yang begitu-begitu. Bukan karena saya sakti, bukan karena saya ahli IT, tidak. Satu, karena saya punya literasi digital yang baik, terutama tentang cyber security. Kedua, saya menjaga etika digital saya. Jadi saya tidak khawatir kalau mau diakses data saya secara online atau Eduardo, nggak ada yang aneh-aneh, karena saya juga nggak pernah share sesuatu yang nggak penting. Yang pertama, yang tidak relevan dengan apa yang saya mau share. Yang kedua, saya nggak pernah share sesuatu yang menurut saya akan merugikan saya. Nah, itu mungkin bisa sedikit banyak jadi contoh ya buat teman-teman. Semoga bareng-bareng kita bisa punya awareness terhadap cyber security dan juga etika digital atau digital ethics yang lebih proper ke depan. Oke, thank you Leo. Sorry agak panjang. Oke, terima kasih banyak Mas Ertan untuk penyampaian materi terkait keamanan cyber sore hari ini. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab ya sama Mas Ertan, namun karena waktunya juga sudah tidak cukup lagi, mungkin teman-teman bisa berkomunikasi ke Mas Ertan melalui WhatsApp grup kita, UMKM Tangguh. Boleh dibantu share untuk link WhatsApp-nya dari grup UMKM Tangguh. Nah, silakan buat teman-teman, monggo silakan di-capture dulu untuk link WhatsApp-nya. Admin akan membantu juga untuk share link ini di kolom chat, sehingga teman-teman lebih mudah untuk mengakses grup UMKM Tangguh webinar series hari ini. Jadi teman-teman bisa hubung lagi dengan Mas Ertan, mungkin bisa melalui Instagram-nya. Teman-teman bisa follow juga, sudah ditulis oleh Mas Ertan di kolom chat. Silakan. Nah, teman-teman, ini tadi adalah materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah tadi sudah disampaikan juga contoh-contoh kejahatan cyber terkait peretasan data, pencurian data melalui link, kemudian penipuan online dan penyalahgunaan data pribadi. Lalu Mas Ertan juga sudah menyampaikan nih bagaimana cara mengatasinya, mulai dengan catat perangkat kita apa saja, perangkat digitalnya, kemudian kita mulai mengecek lagi di pengaturan dan akses data kita masuk di platform apa saja.
mulai mengawasi admin usaha di usaha kita, dan selalu mengupdate dengan software yang terpercaya. Lalu Mas Ayrton juga sempat memberikan beberapa platform yang untuk bisa digunakan teman-teman untuk mengecek kembali keamanan perangkat digital teman-teman. Tapi mungkin saya akan informasikan sedikit. Tadi Mas Ayrton ada kesalahan penulisan di slide Mas Ayrton terkait Sorry, silakan. Websitenya ya Mas Ayrton ya. Mungkin bisa dicek di fibinfind.com. Oh ya, sepertinya ada typo ya. Sorry. Iya, ada sedikit typo. Mungkin nanti bisa kita bantu untuk share di link kolom chatnya. Jadi linknya bisa diakses teman-teman. Kemudian siap. juga Mas Ayrton sempat memberikan salah satu platform atau aplikasi yang bisa digunakan teman-teman untuk mengecek kembali ini terkait validasi nomor dan lain sebagainya di GetContact atau Truecaller. Seperti itu teman-teman. Nah, bagi yang ingin berkonsultasi lagi atau melanjutkan pertanyaan yang belum terjawab, monggo bisa bergabung di grup. Tadi link grupnya sudah juga di kolom chat. Nah, baik teman-teman, sebelum kita akhiri sesi kita siang hari ini, teman-teman jangan leave dulu karena saya akan memberikan penjelasan terkait program Micro Mentor. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk slide-nya. Oke, itu untuk link websitenya bisa dicek di kolom chat ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, ini merupakan sesi kedua kita di sore hari ini terkait penjelasan terkait Micro Mentor Indonesia. Itu merupakan akselerasi digitalisasi UMKM Indonesia. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Mas Ayrton terkait apa saja dan bagaimana yang ada di platform tersebut. Nah, Micro Mentor Indonesia ini merupakan sebuah platform mentoring bisnis online yang mempertemukan wirausaha dan relawan mentor bisnis agar saling berkolaborasi, menyelesaikan tantangan, dan mengembangkan usaha. Artinya, melalui platform ini, teman-teman bisa terhubung nih dengan relawan mentor yang sudah kita rekrut, termasuk Mas Ayrton yang pada sore hari memaparkan materi terkait keamanan cyber. Selanjutnya, dari platform Micro Mentor ini, kita memiliki beragam pelatihan gratis yang bisa diikuti oleh mentor dan mentee melalui website Micro Mentor, seperti siklus mentoring, keamanan cyber untuk usaha, dan lain sebagainya. Tadi juga sudah sempat dijelaskan sedikit terkait platform ini, juga Mas Ayrton sempat menunjukkan apa saja yang ada di dalam platform dari Micro Mentor. Selain itu, teman-teman juga kita menyediakan handbook dan e-learning dari Kementerian Koperasi UMKM Indonesia. Nah, untuk program Micro Mentor sendiri, teman-teman, kita sudah mendapatkan approval dari Bapak Teten Mas Duki. Beliau adalah Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia mendukung Masyarakat Akademi 2.0 dan platform Micro Mentor Indonesia sebagai prakarsa keterampilan unggulan untuk memberdayakan masyarakat Indonesia agar berhasil dalam ekonomi digital. Nah, ini untuk jangkauan kami, teman-teman, di Indonesia. Pengguna aktif kami pada 30 September 2020 sebanyak 4.146 UMKM dengan jumlah mentor sebanyak 1.212. Kita tersedia di 34 provinsi. Pengguna Micro Mentor Indonesia berasal dari 34 provinsi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Artinya melalui platform Micro Mentor, teman-teman bisa terhubung dengan teman-teman UMKM yang ada di provinsi lain di tempat tinggal teman-teman semuanya. Selain itu, jangkauan kami tidak hanya ada di Indonesia, teman-teman. Kita ada di 179 negara. Artinya, Micro Mentor tersedia secara global. Kita tersedia dalam 4 bahasa, ada bahasa Inggris, Indonesia, Arab, dan Somali. Dengan laporan dampak di tahun 2019, wirausaha kami ada di angka 16.133, dengan jumlah mentor di angka 6.269. Serta 33% dari total hubungan mentoring terjadi antar negara. Nah, ini memungkinkan buat teman-teman bisa berkolaborasi dengan teman-teman UMKM yang ada di belahan negara lain atau terhubung dengan relawan mentor yang sudah direkrut di belahan negara lain. Nah, bagaimana nih caranya teman-teman bisa tergabung atau mengakses Micro Mentor? Yang pertama, teman-teman bisa bergabung dengan membuat profil, kemudian mengeksplorasi dengan mempelajari profil dari wirausaha dan mentor. Dan yang ketiga, terhubung dengan memulai percakapan dan tumbuh untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan dukungan. Teman-teman bisa mengakses website Micro Mentor di micromentor.org.
Ini untuk manfaat mentoring bisnis, teman-teman. Ada apa saja sih manfaatnya? Kita punya 6 manfaat mentoring bisnis. Yang pertama, ada ide dan cara berpikir baru. Kemudian, kembangkan keterampilan dan pengetahuan baru, serta panduan pengembangan diri. Yang keempat adalah visibilitas dan pengakuan usaha. Yang kelima adalah menambah peluang jejaring baru. Dan yang terakhir adalah mengembangkan usaha. Artinya, melalui mentoring bisnis, teman-teman bisa memiliki visibilitas dan pengakuan untuk usahanya. Serta yang paling penting adalah pengembangan usaha dan bagaimana caranya mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru. Nah, ini untuk mengapa nih Micro Mentor Indonesia wajib untuk teman-teman ikutin. Yang pertama, seluruh fitur dari Micro Mentor gratis. Jadi seluruh fitur yang tersedia di platform kami semuanya gratis. Kami juga mengklaim merupakan komunitas wirausaha dan mentor terbesar di dunia. Panduan yang jelas dan mudah digunakan oleh siapa saja. Karena bentuknya website ya teman-teman, jadi teman-teman dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. Untuk dampak kami di 1 tahun Micro Mentor Indonesia, teman-teman, 91% wirausaha mampu bertahan di tahun pertama usahanya. Kemudian, 89 wirausaha mengalami peningkatan kapasitas di bidang finansial, manajemen, dan keahlian personal. Serta kita menciptakan 1.158 lapangan pekerjaan baru tercipta, termasuk wirausaha. Data ini diambil dari laporan dampak Micro Mentor Indonesia di bulan Mei pada tahun 2020. Untuk cara kerja mentoring, tadi sudah sempat dijelaskan juga sama Mas Erten, kalau misalkan teman-teman pengen melakukan mentoring dengan teman-teman mentor yang ada di platform Micro Mentor, teman-teman harus membuat profil terlebih dahulu dengan menjelaskan pengalaman atau kebutuhan teman-teman semuanya. Apa yang memotivasi kalian untuk menjadi mentor, atau bantuan apa yang kalian butuhkan untuk mengembangkan usaha. Kemudian profil tersebut gunanya untuk dipelajari oleh wirausaha atau mentor, supaya teman-teman bisa mencocokkan nih apakah sudah sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Mulai percakapannya, ketika Anda setelah menemukan wirausaha atau mentor yang mungkin cocok untuk Anda, saatnya mulai percakapan. Ceritakan mengapa mereka sesuai dengan profil Anda, dan mulai lakukan mentoring. Untuk pasangan mentoring akan memutuskan topik diskusi dan lama periode mentoring sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan masing-masing. Artinya, untuk proses mentoring ini sangat fleksibel sekali, bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kesepakatan dari mentor dan mentee. Nah, ini dia teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah mulai selesai mengisi profilnya, tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti akan di sebelah kiri ada profil wirausaha, di sana akan ada nama, kemudian lokasinya ada di mana, kemudian ada juga usahanya di bidang apa, latar belakang usahanya sebagai wirausahanya seperti apa, dan kita juga akan melakukan penilaian diri untuk wirausaha. Jadi teman-teman mentor bisa mempelajari kapasitas teman-teman sudah sampai di mana. Kemudian sebelah kanan teman-teman ini adalah profil dari mentor, di mana di sana juga muncul namanya, kemudian lokasinya ada di mana, dan latar belakang profesionalnya seperti apa, pengalaman beliau seperti apa, keahlian yang bisa ditawarkan, dan bagaimana caranya teman-teman bisa melakukan mentoring dengan mentor tersebut. Kita juga menyediakan forum tanya-jawab yang tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Mas Erten. Ini bisa diakses teman-teman di platform Micro Mentor. Jadi forum tanya-jawab ini adalah wadah untuk saling berdiskusi dengan seluruh anggota komunitas. Ini adalah kesempatan yang baik untuk berinteraksi dengan wirausaha dan mentor sebelum memulai hubungan mentoring 1:1. Jadi teman-teman bisa nih mulai nanya-nanya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab oleh mentornya, atau mungkin teman-teman belum ketemu sama mentor yang cocok, jadi teman-teman bisa melakukan aktivitas tanya jawab di forum tersebut. Nah, ini untuk kegiatan lain. Kegiatan kita selain mentoring bisnis ini apa saja? Peran Micro Mentor untuk teman-teman member yang sudah tergabung di platform kami. Yang pertama, kita menyediakan Mentor Masterclass. Ini merupakan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk mentor dan profesional bisnis mengenai mentoring bisnis yang efektif untuk memekang diri mereka. Jadi teman-teman yang sudah tergabung sebagai relawan mentor, tidak hanya kita minta untuk mendampingi teman-teman UMKM, tapi kita juga akan meningkatkan kapasitasnya dengan memberikan pelatihan di Mentor Masterclass. Kemudian kita juga menyediakan Menti Masterclass, pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk wirausaha mengenai mentoring bisnis yang efektif untuk mengembangkan diri. Dan kita juga menyediakan pelatihan keamanan cyber, termasuk
tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Erten. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti webinar Bisnis 101, di mana webinar ini bersertifikat untuk wirausaha mengenai beragam konten pengembangan bisnis yang diisi oleh para mentor di Mikromentor Indonesia dengan beragam latar belakang, keahlian, dan industri. Kita juga punya kegiatan speed mentoring nih teman-teman, jadi teman-teman bisa terhubung. Mikromentor Indonesia mempertemukan sejumlah mentor dari beragam sektor, keahlian, dan industri, dan para wirausaha untuk menyelesaikan beberapa tantangan usaha dalam waktu yang singkat. Artinya teman-teman bisa berkesempatan nih untuk bertemu dengan mentornya langsung untuk melakukan speed mentoring. Kita juga menyediakan Instagram Live. Mikromentor Indonesia akan mengundang salah satu mentor yang sudah bergabung untuk berbagi seputar isu-isu tematik seputar pengembangan usaha melalui Instagram Live di akun Instagram Mikromentor Indonesia. Nah, untuk grup pengguna Mikromentor, mentor dan mentee di Mikromentor Indonesia yang ingin berinteraksi, berjejaring, dan bertukar pikiran lebih intensif setelah mengikuti beragam kegiatan di platform atau di luar platform, kegiatan meliputi peer WhatsApp sharing, kuliah WhatsApp, dan lain sebagainya. Oh iya, untuk semua pelatihan yang disediakan oleh Mikromentor itu bersertifikat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengikuti pelatihannya dan bisa langsung mengakses sertifikatnya. Nah, ini sedikit cerita sukses ya dari salah satu mentee yang sudah tergabung di platform Mikromentor. Aulia adalah seorang wirausaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Pada saat awal memulai usaha di bulan Juni 2019, Aulia mengakui bahwa ia masih memiliki pemahaman yang kurang mengenai manajemen usaha dan strategi pemasaran. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk bergabung di Mikromentor Indonesia pada bulan September 2019. Setelah melihat informasi melalui media sosial. Selama mentoring, Aulia terhubung dengan 3 mentor di bidang yang berbeda. Artinya, teman-teman tidak hanya bisa terhubung dengan 1 mentor saja, tapi teman-teman bisa langsung terhubung dengan beberapa mentor dengan keahlian yang berbeda. Kemudian, 1 tahun melakukan mentoring, Aulia mengaku menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan usaha dan cermat dalam menentukan target. Selain itu, Aulia juga mengakui bahwa usahanya mengalami peningkatan pendapatan berkat bantuan dari mentor. Oke, itu sedikit pemaparan terkait dari Mikromentor. Mungkin teman-teman yang berminat untuk bergabung di platform Mikromentor untuk mengakses beragam pelatihan yang sudah kita sediakan, atau mungkin teman-teman juga tertarik untuk melakukan mentoring dengan mentor-mentor dari Mikromentor, nantinya tim kami akan menghubungi teman-teman melalui WhatsApp untuk memudahkan proses pendaftaran teman-teman, dan teman-teman juga akan kami edukasi kembali bagaimana cara penggunaan dari platform Mikromentor. Jadi teman-teman lebih mudah nih mengakses platform Mikromentor tersebut. Oke, itu cukup dari penjelasan Mikromentor. Kita udah di akhir materi nih, Mas Erten. Terima kasih banyak sudah membantu untuk menyampaikan materi terkait keamanan cyber. Semoga materi yang sudah diberikan oleh Mas Erten bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi nanti teman-teman jangan cuma ngikutin materinya aja, tapi juga mengimplementasikan di usahanya teman-teman, jadi supaya lebih bermanfaat lagi untuk usahanya teman-teman. Nah, buat yang belum absen, silakan untuk melakukan absensi terlebih dahulu di kolom chat dengan menuliskan nama lengkap dan nomor handphone. Ini gunanya untuk teman-teman supaya bisa kita kirimkan sertifikat pelatihan pada hari ini. Nah, untuk yang mau join di grup kami, silakan diakses saja link yang sudah kita share melalui kolom chat. Tadi juga saya sempat share screen untuk linknya, jadi teman-teman tinggal bisa capture aja, atau kalau misalkan lebih mudah lagi, teman-teman tinggal klik aja di kolom chat, sudah kita share. Nah, untuk kelas kami ada di setiap minggu nih teman-teman, jadi kebetulan webinar series ini ada setiap minggu. Jika teman-teman mau ikut kelasnya berkali-kali, boleh banget. Jadi kalau misalkan mau ikut dari sesi yang pertama ataupun sesi yang berikut-berikutnya itu bisa banget. Atau mungkin yang hari ini teman-teman tadi sempat tertunda atau teman-teman sempat mengalami kesulitan untuk join, teman-teman bisa mengakses webinar ini melalui YouTube resmi dari Mercy Corp Indonesia. Kami akan upload rekaman dari webinar pada sore hari ini di YouTube Mercy Corp Indonesia. Mas Leo. Oke. Mas Leo, saya boleh pesan sesuatu nggak buat teman-teman? Boleh, Mas Ertan. Teman-teman, kalau kalian merasa bahwa kelas hari ini, webinar hari ini bermanfaat,
bantulah teman-teman Micro Mentor dan juga Mercy Corps untuk menyebarkan informasi event minggu depan ya. Karena itu adalah webinar yang terakhir. Jadi kita mulai untuk membudayakan informasi dan akses belajar itu tidak eksklusif, tetapi kita bisa bikin itu jadi inklusif buat semua orang. Teman-teman di sini nggak cuman belajar sendiri, tapi kalau bisa minggu depan, kalau bisa lebih rame dari 250 orang, kalau bisa 400-500 orang yang datang ya. Jadi supaya lebih banyak lagi yang bisa menerima manfaat. Jadi itu pesan saya itu. Jadi nanti kalau udah terima posternya, bantu Mbak Devina, Mas Leo, Mas Lodi untuk sebarin infonya ke sebanyak mungkin orang di luar sana. Oke, terima kasih banyak Mas Ertan. Oke, Mas, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join di kelas webinar pada sore hari ini. Tadi juga sudah ada kita sudah memulai kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa juga, supaya apa yang kita kerjakan pada sore hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Berdoa dipersilakan. Oke, cukup. Nah, teman-teman, kalau misalkan tadi saya sempat bilang, teman-teman jangan menyalakan kamera selama sesi webinar berlangsung. Jadi sekarang kita untuk mengabadikan kegiatan kita sore hari ini, monggo silakan. Saya mau foto, kita mau foto bareng-bareng ya teman-teman. Jadi silakan dinyalakan kameranya semuanya. Kasih saya pose terbaiknya teman-teman. Nanti ini akan kita upload juga di YouTube dari Mercy Corps Indonesia. Jadi pastikan teman-teman kasih pose yang terbaik ya. Oke. Udah deh. Oke, udah semua ya. Oke, kita slide selanjutnya. Silakan teman-teman yang belum menyalakan kamera, silakan dinyalakan terlebih dahulu kameranya supaya oke, sudah. Next. Oke, silakan dinyalakan kameranya semuanya, teman-teman. Pada senyum dong, jangan cemburu. Ya, benar. Ntar masuk Kasih saya YouTube-nya pose ini loh, terbaiknya, Micro teman-teman. Mentor. Oke, next. Ini slide yang terakhir ya? Satu kali slide. Oke. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Ini slide yang terakhir. Oke. Sudah, Devina? Sip. Oke. Terima kasih banyak, teman-teman. Terima kasih banyak, Mas Ertan, sudah Terima membantu kasih banyak. materi terkait keamanan cyber. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan webinar series dari UMKM Tangguh pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi manfaat buat kita semuanya ya. Saya tutup kelas webinar pada sore hari ini. Saya Leo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih semuanya.